Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zoeva Koirunisa. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait apa itu film, definisi film secara umum, secara pendapat ahli, lalu jenis-jenis film dan unsur-unsur dari film. Kita masuk ke pemahaman film secara harfiah. Jadi film atau sinema berasal dari kata sinematografi yang berasal dari 3 kata. Yang pertama adalah sinema yang berarti gerak. Lalu kata kedua to atau pitos yang berarti cahaya. Dan grafi yang berarti tulisan, gambar maupun citra. Nah, jadi sinematografi ini adalah proses melukis gerak atau melukis gerakan dengan menggunakan cahaya. Nah, agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya ini, kita membutuhkan suatu alat atau suatu media yang bisa merekam hal tersebut yang dinamakan sebuah kamera. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman menyatakan bahwa definisi dari film ini merupakan sebuah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masa pandang, dengar, yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk jenis, segala bentuk ukuran, melalui proses kimia, melalui proses elektronik, dan proses-proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat melalui sistem proyeksi mekanik maupun sistem proyeksi elektronik. Itu berdasarkan undang-undang tentang perfilman. Nah, ada juga tokoh yang bernama Arsyad. Dia menyatakan pada tahun 2003, dia mendefinisikan bahwa film merupakan suatu kumpulan dari beberapa gambar yang berada di dalam sebuah frame, di mana frame tersebut diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar tersebut terlihat gambar seolah-olah menjadi hidup, dan film ini bergerak dengan cepat secara bergantian sehingga dapat memberikan daya tarik tersendiri untuk penontonnya. Nah, lain halnya menurut tokoh lain, yaitu Baskin, masih di tahun yang sama 2003, dia menyatakan definisi film merupakan suatu bentuk media komunikasi massa dari berbagai macam teknologi yang berkembang dan berbagai unsur-unsur kesenian. Dari beberapa pendapat para ahli yang sudah saya sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa film ini merupakan salah satu media komunikasi atau media untuk menyampaikan sebuah pesan melalui komunikasi massa yang menampilkan serangkaian gambar bergerak dengan suatu jalan cerita yang dimainkan oleh para pemeran di dalam sebuah film tersebut, lalu diproduksi untuk menyampaikan suatu pesan kepada penontonnya atau pemirsa yang dituju dari sasaran pembuatan film tersebut. Untuk poin kedua, tadi kita sudah masuk ke pembahasan definisi dari film itu sendiri. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait unsur-unsur di dalam sebuah pembuatan film ini apa saja.
Jadi pada dasarnya ada dua unsur yang membantu kita untuk memahami sebuah film. Unsur yang pertama adalah unsur naratif, dan unsur yang kedua adalah unsur sinematik. Jadi keduanya ini, baik unsur sinematik maupun unsur naratif ini akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan akan membentuk sebuah hasil, yaitu hasilnya adalah film. Nah, untuk dua unsur ini akan saling melengkapi satu sama lain dan tidak boleh dipisahkan dari kedua hal tersebut dalam proses pembentukan film yang akan ditayangkan untuk ditujukan kepada pemirsa. Nah, kita masuk ke pembahasan unsur naratif. Jadi unsur naratif ini akan selalu berkaitan erat dengan aspek cerita atau tema dari film yang akan kita angkat. Oleh sebab itu, film tidak akan pernah terlepas dari unsur-unsur naratif. Nah, unsur-unsur naratif ini meliputi pelaku cerita atau pemain dari film tersebut, lalu tokohnya, lalu ada permasalahan atau konflik yang akan diangkat di dalam sebuah film tersebut, lalu tujuan pembuatan film ini apa, lokasinya di mana, dan waktu pembuatan film tersebut kapan. Nah, jadi untuk unsur naratif ada pemeran atau tokoh. Jadi di dalam sebuah film pasti harus ada pemeran atau tokoh yang akan ibaratnya mempraktekkan atau memperagakan dari isi skenario atau naskah yang sudah dituliskan oleh sang pembuat naskah. Lalu kita juga harus tahu permasalahan atau konflik apa saja yang akan diangkat. Lalu tujuan di dalam sebuah cerita, tujuan pembuatan film ini, kita akan bertujuan atau akan memiliki tujuan akhirnya itu ke arah mana, lalu ruang atau lokasi di mana pembuatan film tersebut akan dilakukan, serta waktu pembuatan film tersebut juga masuk ke dalam bagian dari unsur pembuatan film, khususnya di bidang unsur naratif. Nah, lalu untuk unsur yang kedua adalah unsur sinematik. Ada 4 unsur yang masuk ke dalam unsur sinematik. Yang pertama adalah mise en scène. Jadi sebagai mata kamera, karena meliputi berbagai hal yang ada di depan kamera. Biasanya mise en scène ini memiliki 4 elemen pokok, yaitu setting, lalu latar, tata cahaya, kostum, dan make up. Lalu untuk unsur sinematik yang kedua, kita masuk ke dalam sinematografi, yang merupakan sebuah perlakuan terhadap kamera dan filmnya. Jadi lebih ke penggunaan dari media kameranya untuk proses pengambilan film tersebut. Lalu ada proses editing, dan yang terakhir adalah suara. Biasanya suara ini kita bisa gunakan lagu-lagu atau backsound yang mendukung untuk film yang akan kita buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis film atau pengelompokan film ini apa saja. Nah, film ini memiliki beberapa jenis penyampaian pesan atau penyampaian makna yang ditujukan kepada para pemirsa atau target market dari film tersebut dibuat. Nah, film ini terbagi di dalam 3 jenis kelompok. Yang pertama adalah film dokumenter, lalu yang kedua adalah film fiksi, dan yang ketiga adalah film eksperimental. Nah, pembagian
ketiga jenis ini didasarkan pada penyampaiannya, yaitu secara naratif dan secara non-naratif. Nah, film ini akan saya jelaskan. Yang pertama terkait film dokumenter. Jadi untuk film dokumenter ini biasanya berhubungan dengan orang-orang atau berhubungan dengan tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa penting yang kita flashback atau kita reka adegan ulang untuk dibuatkan filmnya supaya masyarakat-masyarakat yang tidak hidup pada zaman tersebut bisa memiliki gambaran terkait kejadian-kejadian masa lampau itu bagaimana. Lalu untuk jenis yang kedua adalah jenis film fiksi. Jadi untuk film fiksi ini biasanya terikat oleh plot. Lalu dari sisi cerita, film fiksi ini biasanya menggunakan cerita rekaan atau hasil imajinasi dari sang pembuat naskah. Jadi biasanya untuk film fiksi ini adalah film-film yang di luar logika atau kejadiannya tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, cerita ini biasanya memiliki karakter penokohan, bisa antagonis maupun protagonis. Jadi menyesuaikan film fiksi yang akan dibangun oleh sutradara maupun pembuat naskahnya bagaimana. Lalu yang ketiga adalah film eksperimental. Film eksperimental ini merupakan jenis film yang berbeda dari dua jenis sebelumnya, yaitu film dokumenter dan film fiksi. Kalau film eksperimental ini biasanya tidak memiliki plot, namun dia tetap menerapkan struktur film. Jadi struktur yang sangat dipengaruhi oleh insting subjektif sineas maupun orang yang melihat dari film tersebut. Nah, biasanya untuk film-film eksperimental ini akan mempengaruhi gagasan atau sudut pandang maupun ide dari orang-orang yang melihat dari film ini. Dia juga akan melihat bagaimana emosi dari penonton maupun pengalaman batin yang mereka rasakan saat menonton film tersebut. Nah, biasanya untuk film eksperimental ini dia berbentuk abstrak atau tidak mudah dipahami oleh penontonnya dengan mudah. Jadi kita harus lebih berpikir keras untuk jenis film yang eksperimental. Setelah tadi kita membahas dalam pembahasan definisi dan jenis-jenis film, lalu kita masuk ke dalam unsur film itu yang harus terkandung apa saja. Ada beberapa unsur di dalam proses pembuatan film. Jadi unsur-unsur yang penting atau harus ada di dalam sebuah film tersebut, yang pertama adalah penulis skenario. Jadi penulis skenario ini adalah orang-orang yang membuat skrip atau naskah film secara detail sehingga semua unsur yang terlibat di dalam pembuatan film ini bisa diterjemahkan secara optimal oleh pemain dari film yang sudah ditunjuk siapa saja yang akan memerankan dari isi skrip maupun naskah yang sudah ditulis oleh penulis skenario. Lalu unsur yang kedua yang harus ada adalah sutradara. Jadi sutradara ini berperan sebagai pemegang kepemimpinan atau menjadi pemimpin di dalam proses pembuatan film dari awal hingga akhir. Jadi sutradara inilah yang bertanggung jawab mengarahkan seluruh proses pembuatan film dari awal hingga akhir. Sudah ada tadi penulis naskah dan sutradara. Unsur yang harus ada juga di dalam proses pembuatan film ini harus adanya aktor maupun aktris. Jadi aktor dan aktris ini adalah pemain yang akan
dijadikan media untuk menyampaikan isi dari naskah yang sudah dituliskan oleh penulis naskah kepada halayak umum atau penonton dari film tersebut. Lalu harus ada juga juru kamera, karena film ini akan selalu berkaitan dengan dunia videografi atau sinematografi, pasti juru kamera juga berperan penting di dalam proses pembuatan film tersebut. Jadi tugasnya juru kamera adalah mengambil gambar di dalam proses pembuatan film dari awal hingga akhir. Lalu unsur yang selanjutnya harus ada penyuntingan atau kita kenal sebagai editor atau editing. Jadi dia akan menyusun gabungan-gabungan dari tag video yang sudah diperankan oleh pemain tersebut menjadi satu kesatuan sesuai dengan arahan dari sang penulis naskah. Lalu harus ada penata artistik. Jadi penata artistik ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Ada penata suara, penata busana, penata rias, lalu setting. Nah, ini kita masuk ke dalam penata artistik. Jadi ini sebagai pendukung dari pemain pada saat akan melakukan sebuah proses syuting di dalam pembuatan film tersebut. Lalu yang terakhir ada produser. Nah, produser ini adalah orang yang membiayai seluruh proses pembuatan film dari awal hingga akhir. Mungkin itu untuk materi pertama yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi kita fokus dulu di definisi, lalu jenis dan unsur-unsur film secara umum. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video dengan materi-materi yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.